Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanita Tesalika Tahalele, dan pada kali ini saya akan membahas sedikit banyak tentang teknik dasar dalam bermain piano. Terlebih dalam teknik penjarian untuk tangan nada. Tangan nada yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah tangan nada C mayor. Teknik memainkan tangan nada ini dapat membantu kita dalam penjarian saat memainkan karya nanti. Karena ini masih dalam kategori pemula, maka tangan nada yang akan dipakai dalam pembelajaran ini adalah tangan nada C mayor. Dalam video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian besar yang akan ada fokus pembelajarannya masing-masing. Yang pertama itu topiknya adalah teknik duduk dalam piano dan tangan untuk memegang tuts yang benar. Kedua, teknik penjarian tangan kanan dan kiri pada tangan nada C mayor. Dan selain tangan nadanya juga akan ada tangan nada yang berupa terts dan juga sek. Lalu yang ketiga ada teknik trinada, dominan septim panjang, dan juga kadens sebagai penutup dari tangan nada tersebut. Lalu yang keempat ada tips untuk latihan, yang terakhir ada kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran yang pertama adalah dari cara duduknya terlebih dahulu, karena pemain piano itu punya setiap pemain instrumen pasti punya caranya sendiri. Dan untuk piano sendiri, yang pasti badan akan tegak, lalu kaki yang satu itu kaki sebelah kanan akan berada di sebelah pedal, lalu kaki yang sebelah kiri akan berada kurang lebih 1 jengkal di belakangnya. Untuk tangannya agar lebih gampang, biasa pemain piano untuk mengajari pemula akan lebih gampang ditaruh di dengkul lalu pindahkan ke sini. Oke, jadi posisi pergelangan tangan yang benar dalam bermain piano adalah seperti ini. Tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas juga. Karena kalau terlalu ke atas itu akan tidak nyaman nanti untuk memencet tutsnya. Kalau terlalu bawah juga, yang ada saat memencet tuts yang ini, nanti yang lain akan ikut karena pergelangannya terlalu bawah. Jadi yang benar adalah melambung seperti ini. Jadi dari dengkul lalu pindahkan ke atas. Oke, untuk yang selanjutnya adalah penjarian untuk tangan kanan dan tangan kiri dalam tangan nada C mayor. Yang pertama, kita akan coba 1 oktav dulu. Oke, untuk tangan kanan, ini tangan kanan saya. Tangan kanan itu ada Oke, saya ulang. Jadi ini ada 5 jari 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 3 nada pertama kita pakai jari ini. Jari 1, 2, dan 3. Saat menyentuh nada fa, putar kembali kepada jari 1. Habis. Itu untuk 1 oktav. Untuk 2 oktavnya, setelah nada si, yaitu di jari 4, balik lagi ke 1. Baru mulai lagi dengan posisi yang sama sampai habis. Turunnya pun seperti yang tadi. 5, 4, 3, 2, 1, putar kembali ke 3. 3, 2, 1. Untuk 2 oktav lanjutkan 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, untuk tangan nada C di tangan kirinya sedikit lebih beda daripada yang kanan. Dimulainya dari jari 5. Tapi dia kalau tadi di tangan kanan 1, 2, 3 lalu putar. Kalau di tangan kiri berbeda. Jari 5 sampai 1 dihabiskan terlebih dahulu. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Baru diputar di nada ke la. Putar langsung jari ke 3. Sebetulnya waktu saya pertama belajar jadi tangan kiri lebih gampang daripada tangan kanan karena perputarannya. Jadi kalau diulang,
putar ketiga, lanjut 2 oktav, langsung ke 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Untuk turunnya kurang lebih sama seperti nada di tangan kanan, dengan pola yang sama tapi mundur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Habis 4 di nada re, balik ke 1, lalu 2, 3, 4. Salah. Maaf. Oke. Kekeliruan itu sering terjadi. 1, 2, 3, lalu putar 1, 2, 3, 4, 5. Tips dari saya adalah kalau mau belajarnya itu satu-satu, dari tangan kanan dulu baru tangan kiri. Sekiranya sudah lancar baru boleh dicoba 1 oktav. Lalu turun. Kalau 1 oktav sudah lancar bisa dicoba langsung 2 oktav. Turun. Oke, itu untuk yang tangan nada ratanya. Lalu sekiranya sudah lancar, ada akan perubahan sedikit, bukan perubahan, tapi tambahan, yaitu tangan nada sek, terts dan sek. Kalau terts itu jaraknya dua tuts di atasnya, jadi C dan E, nada do dan mi. Mulainya sama seperti yang tadi tangan nada C. Kalau di tangan kanan, mi berarti dengan jari 3, jari tengah. Berarti dia mulai dengan jari tengah, lalu lanjut. Sedangkan tangan kirinya tetap mulai dari jari 5. Kurang lebih seperti ini. Untuk habisnya, ini jari 5, ini jari 3, lalu turun. Dan yang terakhir ada tangga nada sek. Ya, kalau di tangan kanannya itu di do, jari 1, dan tangan kirinya ada di nada mi. Kalau ini kebalikannya, sek. Oke, jadi mulainya seperti kalau mi di tangan kiri berarti jari 3, lalu dia lanjut. Oke. Oke, yang selanjutnya ada trinada panjang, dominan septim panjang, dan kadens. Untuk trinada, dominan septim, dan kadens ini sebenarnya adalah biasanya dia itu penutup dari sebuah tangan nada. Untuk trinada sendiri, kalau C mayor ada do, mi, sol, C, E, dan G. Tapi biasa dimainin ini kan seperti ini. Tapi untuk trinada panjang berarti dia berlanjut, tidak berhenti. Oke, untuk biasa trinada panjang itu dimainkan langsung 2 oktav. Jadi untuk tangan kanan, biasa C itu dari jari 1. Tapi kalau untuk trinada dia mulai dari jari 2. Oke, saya ulang lagi.
tangan kirinya juga tidak mulai dari jari 5 tapi tetap dari jari 2 karena dia memainkan trinada. Sekali lagi. Oke, coba dimainkan berbarengan. Sekali lagi. Oke, selanjutnya ada dominan septim. Dominan dari C mayor adalah G. Dominan septim itu maksudnya nada G7. Kalau dalam chord biasa didengar itu G7. Jadi nada ketujuh dari G adalah F. Jadi nada keempatnya itu kurang lebih turun 1 dari dominannya. Jadi kalau dibunyikan itu seperti itu ya. Nah, untuk memainkannya sendiri mulai dari G tetap sama mulainya dari jari 2. Jadi yang dipencet ada G, B, D, F, lalu balik ke G. Oke, coba. Sekali lagi. Tangan kirinya. Sekali lagi. Oke, dicoba bersamaan. Lagi. Lalu yang terakhir ada cadence. Cadence itu untuk tangan kiri hanya jadi C, F, G, C. Akor 1, 4, 5, 1. Untuk tangan kanannya hanya memencet trinada dari akornya. Untuk akor C bukan dari C, E, G, tapi E, G, C. Atau biasa disebutnya inversi pertama. E, G, C. Dipencetnya berbarengan dengan C yang ini. Yang pertama, untuk akor F-nya F, A, C. Di sini F. Akor G-nya D, D, D. Atau ini inversi kedua, inversi terakhir. D, E, D, G, dan D. Lalu balik ke akor C. Kalau dimainkan dengan cepat. Oke. Oke, setelah mempelajari tangga nada C mayor, saran dari saya untuk kalian adalah terus berlatih, tentu saja tangan nada itu, karena tangan nada itu sangat membantu kalian dalam memainkan karya pada nantinya. Nah, berhubungan dengan karya, saran dari atau tips dari saya untuk melatih tangan nada C mayor itu adalah dengan mengaplikasikannya pada bahan Beyer. Jadi bahan Beyer ini sering dan hampir selalu digunakan oleh para guru piano untuk sebagai bahan latihan bagi para pemula.
Jadi yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teknik duduk yang benar dalam bermain piano itu adalah tegak dan tangannya melambung, tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Satu kaki, yaitu kaki kanan berada di sebelah pedal dan kaki yang kiri berada di belakangnya. Lalu penjarian pada tangan kanan tadi dimulai dari jari 1, 2, 3, nada keempat diputar, balik ke jari 1, 2, 3, 4, lalu 5. Sedangkan pada tangan kiri dari jari 5, 4, 3, 2, 1 diputar langsung ke jari 3, 2, dan 1. Lalu ada tangan nada terts yang tangan kiri memainkan dari do dan tangan kanan memainkan dari mi. Mengikuti penjariannya, jadi untuk jari kiri dari jari 5 dan jari kanan mulai dari jari ke-3 lalu diputar langsung ke jari 1. Lalu ada juga tangan nada sek, yaitu saat jari kanan memainkan dari do, kebalikannya jari kiri memainkan dari mi. Jadi tangan nada yang kanan memainkan dari do, re, mi, lalu putar seperti biasa. Tangan kirinya mulai dari jari 3, 4, 5, baru putar ke 3, 2, 1, putar 3, 2, 1. Baru lanjut seperti biasanya. Oke. Setelah dengan tangan nada itu, ada tangan nada yang rata, ada terts dan sek. Pada bagian penutup ada trinada. Trinada panjang yang berisi not C, E, dan G. Tapi dua-duanya dimainkan dari jari 2. Baik tangan kanan maupun tangan kiri. Mainkannya dari jari 2 lalu berlanjut. Nada yang dipencet hanya C, E, dan G. Lalu setelah trinada panjang ada dominan septim atau chord G7 biasanya, chord 5 dari tangan nada tersebut, karena kita dari C mayor berarti G7, yaitu isinya ada G, B, D, dan F. Dimulainya dari nada G dan tetap memakai jari 2. Dari tangan kanan jari 2, tangan kiri juga dari jari 2. G, B, D, F, G, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, tangan nada itu ditutup dengan cadence. Oke, cadence-nya itu ada cadence 1, 4, dan 5. Kayak cadence 1, tangan kiri memencet C, F, dan G. Lalu tangan kanannya memainkan akornya. Akor yang dipakai adalah akor C, itu inversi pertamanya, jadi E, G, dan C. Untuk F itu rata, jadi F, A, C. Lalu yang terakhir akor G itu memakai inversi keduanya, yaitu D, G, dan B. Lalu balik lagi ke C. Oke, jadi sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.